Kaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu merupakan wahyu tsani, wahyu kedua setelah kitabullah, yang merupakan asas dan dasar yang kita yakini sebagai jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, dan jalan keberuntungan. Dan tidak ada satu jalan pun yang bisa membawa dan mengantarkan kepada keselamatan di dunia dan di akhirat kecuali berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sudah dijamin dari Allah Subhanahu wa taala dan dijamin dari Rasulullah sendiri. Siapa yang berpegang teguh dengan keduanya pasti selamat. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka apabila telah datang kepadamu al-huda, al-huda adalah bentuk jamak dari hidayah, yaitu petunjuk, itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, maka dia tidak akan pernah sesat di dunia dan tidak akan pernah celaka di akhirat. Rasul juga menegaskan, ya taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma abadan ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jikalau kalian pegang erat dua perkara itu, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Dua itulah kitabullah Al-Quran dan sunnahku. Karena itu kita bersyukur diberi oleh Allah kesempatan, ya, umur untuk kita bisa belajar bersama, mengkaji dan mentelaah hadis-hadis Nabi SAW, tentu dengan bimbingan para ulama untuk mensyarah atau menjelaskan makna-makna hadis yang ada. Semoga pula Bapak Ibu yang saya muliakan, waktu yang kita hadirkan di sini kelak menjadi, ya, pemberat timbangan kebaikan kita di hari ditimbangnya amal-amal kita di yaumul kiamah. Nah, kita lanjutkan masuk pada hadis 150. Qala al-musannifu hafizahullahu taala an Abi Dar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Rawahu Muslimun. Ya. Abu Dar berkata, qala li, telah berkata kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan kepada Rasulullah kepada Abu Dar, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kalian atau kamu jangan sekali-kali meremehkan yang ma'ruf, yang baik sedikit pun. Ya, kalian atau kamu jangan meremehkan hal yang ma'ruf, yang baik sedikit pun. Artinya enggak boleh meremehkan kebaikan. Walaupun dianggap kecil dan remeh, enggak boleh diremehkan. Ya. Kenapa? Karena tidaklah satu kebaikan yang kita lakukan pasti akan didatangkan balasannya. Sekecil apapun kebaikan itu akan mendapatkan balasannya. Dan bisa juga kebaikan yang diremehkan itu kelak bisa menjadi pahala yang besar. Ya, makanya kita nggak boleh meremehkan. Karena bisa jadi hal yang dianggap remeh ternyata bisa mendatangkan pahala yang besar. Karena itu Al-Imam Al-Mubarak berkata, ruba amalin saghirin tu'addimu biniyah atau tu'addimu an-niyat. Kadang-kadang amalnya kecil tapi bisa jadi gede karena niat. Ya. Karena niat. Amalnya biasa, tapi bisa menjadi gede karena kekuatan niat. Yang dulu pernah saya contohkan, ya. Salat jamaah. Ya. Satu sama A sama si B, awalnya sama, bubarnya sama, tapi pahalanya bisa berbeda sejauh antara barat dan timur karena kekuatan niat. Yang satu, sholat jamaah tadi karena niatnya ingin gugurkan kewajiban. Itu bagus. Memang sholat jamaah atau sholat wajib itu hukumnya wajib, sholat fardu, ya. Tapi yang satu bukan sekedar gugurkan kewajiban. Yang si B itu, dia sholat jamaah tadi, niatnya untuk gugurkan kewajiban karena perintah Allah, tapi juga sholat agar dia bisa mendapatkan ketenangan jiwanya, ketentraman hatinya. Sebab Rasulullah bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan hatiku sejuk tenang ketika aku salat.
Yang ketiga, dia sholat dengan niatan apa? Supaya memiliki cahaya. Sebab Rasulullah bersabda, as-salatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Supaya dia punya cahaya di kehidupan dunia dengan sholatnya di alam kubur nanti dan di jembatan nanti. Dia sholat dengan berharap supaya diberi cahaya sebagaimana Nabi katakan. Yang keempat, dia sholat supaya dijauhkan dari neraka. Sebab orang yang enggak sholat pasti masuk neraka. Masalakakum fis saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa Anda masuk neraka sakor? Kami dulu enggak sholat. Maka dia sholat supaya enggak masuk neraka. Nah, yang kelima, dia sholat supaya dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sungguhnya sholat itu bisa menjauhkan kau dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keenam, dia sholat supaya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama sholat kan? Tapi kekuatan niat yang kedua tadi bisa menjadikan pahalanya jauh melangit daripada orang yang cuma sekedar sholat menggugurkan kewajiban. Tapi yang satu tadi niatnya banyak sekali. Ruba amalin saghirin tu'allimu an-niyat. Kadang-kadang amal ringan tapi bisa gede jadi karena niat. Tapi juga sebaliknya, ruba amalin kabirin tusaghiru an-niyat. Tapi kadang-kadang amal gede sekali, besar sekali amal itu, tapi jadi kecil karena niat juga. Ibadah haji, ibadah kecil atau besar ini? Ibadah besar, ibadah maliyah dan ibadah badaniyah. Hartanya keluar, badannya keluar, itu ibadah haji. Itu ibadah besar. Ya kalau dia betul-betul ikhlas, Rasulullah mengatakan al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur balasannya enggak ada lain kecuali surga. Tapi ternyata dia kecilkan dengan niat. Dia haji yang ingin dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah. Cuma itu aja niatnya. Coba. Ya. Dia haji yang begitu besar tadi yang saya kabulkan, kalau dia ikhlas tadi pahalanya surga. Ternyata dia haji hanya ingin dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah sepulang haji nanti. Dia haji karena ingin kemasyhuran, dia terkenal. Atau dia haji supaya terhormat, supaya dihormati orang misalkan. Dia haji supaya tambah kaya misalkan. Dia haji karena malu dengan tetangganya, yang tetangganya lebih di bawahnya ekonominya sudah haji, kok saya belum haji, malu saya. Dia hanya haji karena untuk menutupi rasa malunya. Atau niat-niatan yang rendah lainnya, padahal amal itu gede sekali, tapi jadi kecil karena niat yang kerdil. Ya. Nah, jadi maka pentingnya seorang itu menghadirkan niat dalam segenap amal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kekuatan niat, kekuatan ilmu itu sangat berpotensi pada amal ibadah kita itu akan bernilai pada kekuatan apa? Ilmu. Kekuatan iman dan kekuatan ilmu. Semakin kita sering ngaji begini, sering mendapatkan ilmu, maka nanti nilai ibadah kita akan berbobot. Nilainya tidak seperti dulu sebelum kita pernah belajar ya. Kata Nabi, kau jangan meremehkan yang ma'ruf sedikit pun walaupun kau hanya berwajah manis ketika bertemu dengan saudaramu. Ya. Senyum. Kan senyum kan cuma tinggal meremeh toh, tapi Nabi katakan jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun kebaikan itu kau hanya berwajah manis, senyum, familiar ketika bertemu dengan akhaka, saudaramu seiman. Ya, cuma modal apa? Gigi seri. Ya, cuma modal gigi serinya ditampakkan dikit saja. Ya. Itu saja. Ternyata itu suatu kebaikan. Nah, maka kita harus berubah Bapak Ibu ya. Setelah dengan hadis ini, maksudnya berubah itu yang mungkin orangnya sih bagus, orangnya walaupun mahal senyum, tapi orangnya baik. Orangnya itu baik. Tapi memang dia mahal senyum, angel guyu, angel senyum. Nah, itu harus berubah, harus belajar. Nanti pulang di depan cermin latihan senyum, Bu, nggih. Latihan guyu-guyu dhewe ngono. Guyu ya ora modal kok ya angel. Padahal tabassamuka liwajhiki kasadaqah. Senyum wajahmu terhadap saudaramu itu sedekah kata Nabi. Ya. Nah, maka harus berubah, harus belajar ya untuk jadi orang yang kalau ketemu dengan saudaranya senyum. Itu sudah diberi pahala. Apalagi diiringi dengan jabatan tangan.
innal muslimaini yaltaqiyani wa tasaffahani ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Sungguh dua orang muslim saling ketemu, kemudian keduanya saling berjabatan tangan. Ya, kecuali Allah akan gugurkan dosa keduanya hatta yatafarraqa, hingga dia berpisah. Coba, kurang apa agama ini? Bertemu, saling berjabatan tangan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosa keduanya hingga keduanya berpisah. Ya. Apalagi ditambah dengan nanya kabar. Nanya kabar itu dapat pahala. Iya. Kenapa? Karena dengan kita nanya kabar, biasanya orang kita tanya akan memuji Allah ya. Gimana Pak? Kak niki kabaripun? Alhamdulillah. Mesti ngoten walaupun dia susah. Walaupun dia susah pasti jawabnya alhamdulillah. Ya. Dia kan kita tanya, dia jadi muji Allah. Berarti kita dapat pahala kan? Iya. Karena dia mendapatkan pahala karena kita tanya. Gimana kabaripun? Alhamdulillah. Kita tanya kabar, dia memuji Allah. Maka menanyakan kabar pun dapat pahala. Coba. Ya. Gampang pahala itu sebenarnya. Kalau senang. Di mana-mana itu bisa menjadi ladang pahala, Pak. Di jalan, ya. Ada ranting, ada dahan, ada batu lancip, ada kayu yang mengganggu jalan, kita singkirkan, dapat Pak. Nah, di mana-mana saja kita kalau orang baik itu pasti dapat pahala banyak. Pintu kebaikan itu luas, ya. Termasuk seorang berwajah manis atau senyum kepada saudaranya itu adalah merupakan kebaikan dan diberikan pahala. Ya. Nah. Hadis selanjutnya an Hisham ibn Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha yu'addibu alladhi yu'addibuna an-nasa fid dunya rawahu Muslimun. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan mengadab orang-orang yang suka menyiksa manusia di dunia. Al-jaza' min jinsil amal. Pahala itu dari jenisnya amal. Orang suka nyiksa orang, suka nyakiti orang. Nah, maka jadilah orang yang sebaliknya, suka berbuat baik dengan orang supaya Allah memberikan kita kebaikan. Ya, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kun sababan fil khair wala takun sababan fil syarr. Jadilah kau menjadi orang yang menjadi sebab datangnya kebaikan. Janganlah kau menjadi orang yang menjadi sebab datangnya keburukan. Jadilah pelopor-pelopor kebaikan, tokoh-tokoh kebaikan, penyeru-penyeru kebaikan, begitu Pak. Sebab tiap kali kita menyeru kepada kebaikan, orang-orang belakang kita yang mencontoh dan meniru kita, kita akan dapat pahala yang semisal tanpa mengurangi pahala orang yang ikuti kita. Kurang apa? Ya, karena kita yang melopori kajian-kajian, melopori sunnah-sunnah nabawiyah, melopori kebaikan yang mengawali kebaikan. Kalau dicontoh orang di belakangnya, kita dapat pahala. Rasulullah SAW satu saat pernah kedatangan tamu-tamunya. Tapi tamu-tamunya itu sangat memprihatinkan keadaannya. Bajunya compang-camping dan kurus-kurus. Kurang makan dan kurang pakaian. Rasulullah pun menyuruh kepada para sahabat untuk bersedekah. Maka ada yang melempar makanan, melempar pakaian, makanan, pakaian. Hingga ada dua gundukan. Gundukan makanan dan gundukan pakaian. Setelah itu Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memberikan contoh dalam Islam, contoh yang baik, baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Oh, jadi yang pertama kali melemparkan makanan tadi, ya Rasulullah saya sedekah makanan. Nah, dia pertama kali dapat pahala kan? Nah, kan di belakang ikut lempar makanan. Maka sepanjang orang yang ikuti dia, maka sepanjang orang itu dia dapat pahala. Orang yang mengikuti dia ketika bersedekah makanan. Karena dia mengawali yang menjadikan sebab datangnya kebaikan, dia mengawali kebaikan dicontoh orang yang di belakangnya. Begitu Bapak Ibu. Iya, jangan orang menjadi orang yang datangnya keburukan, tapi jadilah para tokoh-tokoh kebaikan, penyeru-penyeru kebaikan. Ya, karena mengawali kebaikan itu tidak ada ruginya sama sekali. Ya, tidak ada ruginya sama sekali. Ya, mengajari kebaikan. Dulu pernah saya contohkan, kadang hanya ngajari satu kebaikan, tapi pahalanya bisa puluhan tahun. Ya, ada anak kecil
Ya, makan dengan tangan kiri. Nah, kau muslim kah atau non muslim? Muslim Pak, Islam. Kalau orang Islam nggak boleh makan dengan tangan kiri. Nabi melarang. Itu kata Nabi makanya syaitan. Sini, Pak D kasih duit, nih 20.000 buat jajan. Tapi ingat ya nak, setelah ini jangan lagi makan dengan tangan kiri. Ya Pak D, senang sekali kan anak itu. Senang langsung jajan, terus dia selalu makan dengan tangan kanan. Setelah itu dia ingat terus, selalu makan minum dengan tangan kanan. Maka setiap anak itu makan dan minum dengan tangan kanan, bapak tadi dapat pahala, Pak. Sampai anak itu mati. Kalau anak itu umurnya 70 tahun misalkan, maka sepanjang 70 tahun anak itu makan dan minum dengan tangan kanan bapak tadi dapat pahala. Karena dia jadi baik makan dengan tangan kanan, kita yang nunjukkan mandalla ala khair lahu ajr ka ajri fa'ili. Siapa yang nunjukkan jalan kebaikan, baginya pahala dan pahala orang ngikutinya tadi. Nah, napa boleh mengke tiyang itu ngandani koncone, "Oh, aja makan karo tangan ki lho." Ngomongnya Pak Di kae, "Gak boleh lho." Susah ngomongnya kata Nabi itu makannya setan. Oh iya toh, iya. Andani koncone, wah andani koncone, wah tambah banyak meleh pahala jenengan. Itu hanya satu amaliyah kecil saja ya, yang dianggap kecil ngajari anak makan dengan tangan kanan, toh diamalkan, maka sepanjang usia anak itu makan minum tangan kanan, bapak dapat pahala sampai 70 tahun. Andai kata anak itu umurnya 70 tahun. Cuma ngajari satu kebaikan, pahalanya bisa bertahun-tahun ya. Maka jadilah tokoh-tokoh kebaikan ya, pelopor-pelopor kebaikan ya. Nah, jangan seperti ini, suka mengadab, menyiksa orang, maka Allah pun akan mengadabnya nanti di akhirat. Hadis selanjutnya, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atun illa wahidah. Man ahsaha dakhalal jannah, muttafaqun alaih. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Asmaul Husna. 100 kurang 1, 99 ya. Manasoha, siapa yang mengihsa'nya, ihsa itu bukan sekedar menghafalkan Pak ya, tapi menghafalkan, menggunakan nama-nama itu untuk kebaikan, menggunakan mengimani nama-nama yang diketahui dan beramal dengan itu. Allah punya sifat alim, misalkan maha melihat, maka dia pun selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengenal nama alim. Allah itu sami, maha mendengar, maka apapun yang dia katakan pasti Allah mendengar sehingga dia tidak sembarangan itu berkata, karena Allah selalu mendengar apa yang kita ucapkan dan yang lain-lainnya. Ya, jadi menggunakan nama-nama itu dihafalkan dan juga dia konsekuensi dari nama-nama Allah itu dia amalkan, beramal dengan itu, berdoa dengan nama-nama Allah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut, sebab berdoa dengan nama asmaul husna termasuk sebab terkabulnya doa. Ya, sebab terkabulnya itu menggunakan nama-nama Allah yang sesuai dengan permintaan. Kalau mintanya rezeki, antar razak, antal jawad, atau antal karim, maha pemurah ya, ya antal wahab, maha pemberi ya, antar razak, anta engkau maha pemberi rezeki. Minta kekuatan, antal qawi, aziz, ghaffar ya, qahar dan lain-lainnya. Sebut nama-nama Allah yang sesuai. Minta kelembutan hati, antal latif, al khabir, engkau maha latif, maha lembut dan yang lain-lainnya. Menggunakan nama-nama Allah sesuai dengan permintaan ya. Termasuk itu wasilah. Tawasul yang diperbolehkan itu adalah tawasul dengan asmaul husna. Tawasul itu ada 3 ya dalam Islam yang diperbolehkan. Tawasul itu artinya mengambil wasilah supaya doanya cepat dijawab. Di antaranya dengan asmaul husna ini. Ya. Tawasul yang kedua yang diperbolehkan dengan amal soleh kita sendiri. Kita punya amal soleh yang kita anggap amal itu berbobot ya, bukan amal kecil yang berbobot. Nah, kita bisa bertawasul, ya Allah, dulu saya pernah punya tetangga, misalkan contoh, tetangga saya itu sangatlah fakir sekali ya Allah, suatu saat saya waktu itu sedang mau membangun pagar rumah saya yang mau hancur ya Allah, saya nabung sampai 10 tahun, kumpul-kumpul duit ya, sehingga sudah kumpul, sudah tinggal mau membangun pagar rumah yang mau jatuh itu, tapi tetangga saya itu datang ke rumah saya mau minjam uang katanya untuk membiayai anaknya yang masuk rumah sakit.
maka akhirnya saya lebih mengalah uang yang mestinya sudah aku tabung 10 tahun untuk membangun pagar, aku lebih ngalah, aku berikan, aku pinjamkan kepada tetanggaku itu ya Allah. Ya Allah, ini berat tidak Pak amalan Ibu? Berat nggih? Wah, pun nggih, 10 tahun nggih nabung nggih. 10 tahun nabung wis arep golek tukang lho Pak. Esuk-esuke tanggane mara anake rumah sakit nggak punya biaya untuk operasi, kena kecelakaan. Coba. Terus dia ngalah, yang dipakai dulu aja. Mungkin kembalikannya jenengan cicil atau semampu jenengan. Ini amalan yang bukan ringan, ya. Maka kemudian aku lebih mengendahulukan tetangga saya, ya Allah. Ya Allah, sekiranya amal itu ikhlas karena Engkau, maka angkatlah musibah yang menimpa kami ini, ya Allah. Itu tawasul, itu makbulah. Bukan amal kecil, bukan amal soleh yang kecil yang dipilih, yang sing niku tadi sing berbobot niku. Iya, Masya Allah ya. Nah, itu yang kedua, tawasul yang syar'i. Itu pernah terjadi ketika 3 orang tertutup dalam goa itu, mungkin ingat ya di kitab Riyadhus Shalihin. Ada 3 orang masuk goa, kemudian qadarullah ada batu gede gelinding nutupi pintu goa, sehingga 3 orang itu nggak bisa keluar. Terus kata salah seorangnya, kita nggak akan mesti bisa keluar dari goa ini kecuali kita berdoa kepada Allah, kemudian bertawasul dengan amal-amal soleh. Yang pertama tawasul dengan, ya Allah dulu saya punya kedua orang tua. Tiap pagi saya selalu memberikan minum susu kepadanya dan tidak akan boleh siapapun minum susu itu sebelum orang tuaku minum. Satu saat aku pernah terlambat memberikan susu. Kemudian aku mengambilkannya, aku membelikannya, setelah itu aku bawa ke rumah ke bapakku, tapi bapak ibuku sudah tidur dan aku nggak mau membangunkannya. Akhirnya aku tunggu di depan pintu kamarnya. Di saat aku menunggu dalam bau susu itu, anakku nangis, merengek-rengek minta susu, tapi nggak aku berikan. Jenengan tegel mboten ngene niku. Wah, kayak ini anaknya sih Pak Keri, gitu toh. Tapi aku berikan sampai anak saya nangis memegangnya, tapi tetap nggak tak kasihkan sampai kedua orang tuaku minumnya. Nah, ya Allah, kalau kiranya amal itu ikhlas karena Engkau, maka bukalah batu, buka. Tapi belum sempurna karena masih ada 2 orang. Yang satu lagi bertawasul, ya Allah, dulu saya tuh juragan, ini bahasa saya, punya banyak anak buah, punya banyak pegawai. Selalu aku beri gaji pegawaiku dengan adil, dengan baik, dengan haknya. Satu saat ketika sedang aku menggaji, ada 1 orang yang gajinya gak diambil. Gajinya gak diambil. Sampai lama sekali gak diambil. Akhirnya gajinya itu aku belikan kambing atau anak kambing, ya, sampai aku pelihara sampai gede, sampai beranak pinak, terus beli lagi onta sampai beranak pinak, sampai banyak kebun hutan itu penuh dengan kambing-kambing dan onta-onta milik pegawaiku yang dulu gajinya gak diambil. Terus suatu saat dia datang sudah bertahun-tahun, mana gajiku dulu, kalau saya beri apa yang dulu, nih gajimu dulu 10.000 misalkan ya, bisa kan ya. Tapi dia, itu gajimu kambing-kambing dan onta-onta lengkap dengan penggambarannya. Kau jangan bohongi saya, kau jangan main-main dengan saya. Saya tidak main-main, memang itu dulu uangmu, saya belikan anak kambing, terus saya beli sampai banyak, terus saya belikan onta, itu semua onta-onta dan kambing-kambing lengkap dengan penggembala itu milik kamu semua. Terus dijukuk kabin niku Pak, niki juragane blah dikek siji ora udil tenan ya, banget tenan nggih. Kata orang ini, ya Allah, sekira amalan saya ikhlas, ya, maka bukakanlah batu yang tuh. Terlalu berat atau tidak ini amalan? Ya berat sekali. Buka. Tinggal satu kan? Satu pertama lagi, ya Allah, ya dia dulu punya keponakan, mana sangat cantik sekali, sehingga dia itu terfitnah, bahkan dia mengajak zina keponakannya itu. Tapi dia tidak mau keponakannya itu. Akhirnya dia ancam, suatu saat, kalau di saat yang kepepet, aku akan lakukan itu. Ya, betul. Suatu saat terjadi paceklik panjang, kekurangan makan, si ponakannya tadi tidak punya emas untuk beri makan, maka dia meminjam tadi, Pak Adinya atau family tadi, emas untuk bisa membeli makanan. Nah, akhirnya, ya aku pinjami emas, tapi dengan satu tubuhmu serahkan pada diriku. Karena kalau nggak makan mati kan, maka ini darurat, ya sudah, dia terima syaratnya. Yang penting saya pinjam emas, ya, kemudian serahkan tubuhnya. Ya, ketika kata dalam hadis itu, ketika sudah di atas tubuh wanita itu, sudah enggak ada yang menghalangi saya untuk berzina. Tapi tiba-tiba ketika aku mau melakukan hal itu, si perempuan tadi berkata,
Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, jangan kau pecahkan cincin kecuali dengan cara yang hak gitu ya. Jadi ittaqillah ya, kalau bahasa kita Pak di bertakwalah kepada Allah, jangan kau pecahkan cincin kecuali dengan cara yang hak, dengan cara yang halal. Maka kalau kayak kesambar petir itu si Pak D langsung dia gemetar, kemudian aku tinggalkan emasnya dan aku tinggalkan perempuan tadi, enggak jadi berzina karena takut kepada Allah. Ya Allah, sekiranya amal itu karena ikhlas kepadamu, maka bukalah batu ini. Akhirnya batunya membuka dan ketiga orang itu bisa keluar dari gua, berdoa dengan tawasul, amal-amal soleh. Makanya penting Bapak Ibu, kita punya amal yang bergengsi, yang berat gitu ya. Ya, suatu saat kalau ada suatu musibah atau sesuatu hal yang berat, nah kita berdoa dengan amal yang pernah kita lakukan yang tadi, yang berat, bukan amal yang ringan ya, amal yang tadi. Contohnya tadi, nabung bertahun-tahun, tinggal mau membangun pagar, familinya dari desa misalkan datang, Pak Mas nyilih duitnya, anakku loro, rumah mau dioperasi dioboni 50 juta. Waduh, nah ini jane ya enek Mas, tapi kan gue bangun pagar sing nglupukke 10 tahun tapi sih rapopo, gue sih Mas gue sih rapopo. Nah, itu amalan yang sangat berat. Nah, itu gunakan untuk tawasul ya. Ya, yang lainnya haram. Tawasul dengan kuburan orang sudah mati, ya katanya nih wali ya. Siapa yang datang kuburan ini hajatnya bisa dipenuhi. Nah, ini semua adalah tidak ada dalilnya. Bahkan dikhawatirkan bisa syirik karena lama-lama minta kepada penghuni kubur. Doa wal ibadah kata Nabi. Doa itu ibadah. Ketika dipalingkan kepada selain Allah, syirik dia. Ya, syirik. Alasannya tawasul dengan kuburan wali. Ya, tawasul itu boleh. Ya, yang kedua itu doa pertama dengan nama Asmaul Husna, yang kedua dengan nama yang ketiga adalah dengan doanya orang-orang soleh, tapi dengan syarat orangnya masih hidup. Kan sudah mati. Itu pernah dilakukan para sahabat ketika ada seorang perempuan yang terjangkit penyakit epilepsi atau astrak, maka dia menemui Nabi, ya Rasulullah, aku kena astrak, kena penyakit epilepsi, setiap kambuh ayanku, auratku nampak, aku malu, doakanlah kepada Allah sekiranya agar semua penyakitku sembuh. Kata Nabi, kalau aku doakan Allah berikan kau kesembuhan, namun kalau kau sabar kau akan dapat jannah surga. Kata si perempuan tadi, asbiru ya Rasulullah, aku milih sabar saja. Biar aku ayan sampai mati, tapi tolong munakkan kepada Allah agar nanti kalau ayanku kambuh, auratku terjaga. Akhirnya Allah Rasulullah doakan sehingga tiap kali si perempuan itu kambuh ayannya, auratnya nggak pernah kelihatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tawasul. Tapi Nabi masih hidup lah. Nabi sudah meninggal, nggak ada yang datang ke kuburan Nabi. Tapi menemui Abbas, pamannya yang masih hidup, bertawasul, minta doanya Abbas dan lain-lainnya. Yang sudah mati juga ada yang ke kuburan Nabi. Abu Bakar ketika jadi khalifah banyak masalah-masalah, enggak datang, ya Nabi Allah, ini banyak masalah ini. Enggak ada yang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, orang sekarang dikit-dikit kuburan ya, mantu kuburan gitu, nyunat ke anake ning kuburan, ngawin ke anake ning kuburan, Mbah dina sing apik apa. Ya, sithik-sithik ning kuburan, ning kubur, hobine ning kuburan. La'anallah man zuwaratil kubur. Allah melaknat ibu-ibu yang hobinya ziarah. Hobinya ziarah, dikit-dikit kuburan, dikit-dikit kuburan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekali-kali boleh, sebab hadis yang mengatakan la'anallah zairatul kubur itu riwayatnya dhaif. Yang mengatakan zairat, Allah melaknat ibu-ibu yang ziarah kubur itu riwayatnya lemah. Yang sahih adalah zuwarat bukan zairat. Beda ya. Kalau zairah itu ibu yang ziarah kubur. Tapi kalau zuwarat itu hobinya ziarah. Yang sahih yang zuwarat, yang hobinya ziarah. Jadi kalau kadang-kadang nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering. Ya, sebab perempuan itu lemah hatinya ya. Ya, makanya kalau ziarah sekali-kali boleh, tapi jangan hobi. Kalau ziarah tadi dilaknat oleh Allah, ibu-ibu yang hobinya dari kekuburan. Ya. Nah, jadi kita gunakan nama-nama Allah sebagai wasilah tawasul dalam berdoa, itu salah satu tanda terkabulnya doa. Ya, menggunakan nama-nama Allah Al-Husna untuk berdoa kepada Allah sesuai dengan kebutuhan. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi walakinna tawassau wa tafassahu muttafaqun alaih.
Rasulullah berkata, janganlah salah seorang di antara kalian meminta orang untuk berdiri dari tempat duduknya. Berdiri, berdiri. Kum. Sebelah dia berdiri, dia duduki. Ya. Nah, itu nggak boleh ya. Janganlah sekali-kali kalian memerintahkan orang untuk berdiri dari majelisnya, tempat duduknya, tuh majlis bihi, kemudian dia duduk di tempat itu. Wah, kayak preman saja ya. Ini bukan tempatmu misalnya. Jangan, ya. Itu bukan akhlak yang baik, ya. Dia sudah datang dulu, ya udah situ ya biar, ya. Tapi adalah kau beri keluasan dan kau longgarkan, beri luas saja kasih tempat. Jangan perintah orang itu untuk pergi. Kau pergi ini bukan tempatmu, ya. Ya. Kemudian setelah dia pergi, dia duduki. Ini bukan akhlak yang baik, ya. Tapi berilah keluasan, berilah kelonggaran. Bahkan kalau misalkan pengajian begini ya, terus penuh tempatnya, terus yang di depan saya misalkan sini dia buang air kecil, kan kosong Pak. Nah, terus ada orang nempati, duduk dia maju gitu. Nah orangnya datang lagi, maka dia harus pergi. Dia masih haknya dia. Hanya tadi yang buang karena dia ingin buang air kecil, dia kembali maka orang ini nggak boleh nempati. Ya, dia harus kembali lagi ke belakang karena di haknya dia nggak boleh diduduki. Kecuali kalau dia dipastikan sudah pulang. Kalau dia masih kembali karena buang air kecil, dia akan kembali di situ, maka nggak boleh tempatnya diduduki. Ya, itu juga ada dari hadisnya ya. Hadis selanjutnya, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi firashihi ila ansafi udunaihi muttafaqun alaih. Akan berdiri manusia pada hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala hatta yagiba ahaduhum, ya, sampai ada seseorang di antara mereka yang merembes ya keringatnya sampai ke udunai, ke kedua telinganya, kelelep, paham ya? Kena keringatnya sendiri sampai ada yang sampai keringatnya itu sampai kedua telinganya. Ada yang sampai ke betis, ya, ada ke mata kaki, ada yang ke perut, ya beda-beda sesuai dengan kadar amal kita. Ya nanti pada hari kiamat ada orang yang ditenggelamkan dirembes oleh keringatnya hingga setengah dua telinganya. Setengah dua telinganya. Wah, hampir kelep ya. Ya, naudzubillah, ya, itu kembali semua kepada amal-amal kita. Ya, perbanyaklah amal soleh, ya biar nanti keringat kita tidak terlalu dalam, ya, tidak terlalu dalam, ya, bekal amal soleh. Sebab di saat itu yang bermanfaat adalah amal, ya. Makanya ketika di hari mahsyar itu semua akan menyesal karena tidak beramal. Yang beramal saja menyesal, apalagi yang enggak beramal di hari itu, ya. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadakkaru insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika neraka jahanam sudah dihadirkan, maka manusia langsung tadakur, ingat seluruh perbuatan-perbuatan ketika di dunia. Namun ingat dikala itu kata Allah enggak ada manfaatnya. Kecuali mereka hanya bisa berkata, ya laitani, duhai kiranya dulu aku di dunia beramal soleh untuk bekalku sekarang ini, gitu Pak. Jadi nyesel, kenapa dulu di dunia nggak banyak bekal, nyantai-nyantai saja, males-malesan, deyeh-leyeh terus, ya, beramal males, sholat males, ngaji males, baca Al-Quran males, sedekah males males terus. Gimana nanti di akhiratnya orang seperti ini? Ya, Rasulullah mengatakan, badiru bi a'mal, bersegeralah dengan amal-amal soleh. Allah juga beriman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Segeralah kalian, bergegaslah kalian dengan amal-amal yang mendatangkan ampunan Allah. Suruh segera beramal. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati akhadakumul maut. Infakkanlah sebagai rezeki sebelum kau mati. Allah sudah banyak mengingatkan, Nabi banyak mengingatkan untuk beramal dan terus beramal. Namun manusia nyantai-nyantai, males-malesan, leyeh-leyeh saja. Nah di akhirat seperti itu.
Ya, ada lebih parah lagi. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihah fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, sungguh aku akan beramal soleh yang dulu aku tinggalkan, begitu ya. Ada lagi yang mengatakan wa andzirna sayauma ya'tihimul adzab fa yaqulul ladzina dhalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Ya Muhammad, berilah peringatan akan datangnya hari siksa bagi orang yang zalim. Ketika itu orang yang berzalim mengatakan, Ya Rabbku, kiranya kau beri kesempatan aku hidup barang sebentar saja. Mau ngapain? Nujib da'wataka, aku mau memenuhi panggilanmu ya Allah. Wa yattabi rasul, dan mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ingin mentaati Allah dan mentaati Rasul, ingin menjawab perintah Allah dan perintah Rasul. Tapi itu permintaan sudah di akhirat. Waktunya hitungan, bukan waktu amal. Waktu amal sekarang adanya amal belum ada hitungan, Pak. Nggak usah ngitung-ngitung makanya kalau beramal. Ini waktunya beramal, bukan waktunya hitung-hitungan. Nah di akhirat nanti hisab, nggak ada amal. Nah orang-orang kafir inginnya di akhirat baru mau beramal. Di akhirat adanya hitungan. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Di akhirat adanya hitungan, enggak ada lagi amal. Nah, orang-orang kafir baru mau beramal ketika di akhirat sudah melihat neraka, jahanam, melihat siksa. Rabbi yang mengatakan, ya, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika malaikat sudah mengambil arwahnya, Allah keluarkan rohmu, hari ini kau dikembalikan kepada Tuhanmu, maka para pendosa tersungkur wajah mereka hina di hadapan Allah Ta'ala. Seraya mereka berkata, Ya Allah, sungguh kami telah melihat, aku telah mendengar, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, ya Allah, kami akan beramal soleh, wa inna muqinun, kami akan jadi hambamu yang yakin dan beriman, ya Allah. Dulu nggak percaya, dulu nggak beriman. Rangandel jarane wong Jawa nggih, ora percaya. Ya, diajak salat, mari apa salat kuwi? Kowe salat yo melarat uripe yo. Kowe Pak kae bedino ning masjid kae uripe nungsep melarat, andi apa-apa. Naudzubillah. Itu, Pak. Ngaji oleh apa gitu. Jadi akhirat matanya baru melihat, baru sadar, mau beramal soleh, mau mentaati Allah, mentaati Rasul. Itu permintaannya. Salah pergaulan, salah teman, Pak. Nah, satu lagi nggih. Ya, maka berbanyak amal. Ya. Amal soleh itu kan banyak, Pak. Ya. Tinggal milih saja. Kalau orang itu senang beramal, amal soleh itu pintunya banyak sekali. Ya. Pintunya, Pak. Di rumah keluarga kita aja itu ladang amal, Pak. Di rumah kita, keluarga kita, itu sudah kalau ingin ngoleksi amal, banyak itu. Kita berbuat pada istri kita, pahala. Ya. Istri bakti sama suaminya, surga, Masya Allah. Ya. Istri itu loh, jalan ke surga itu ada di rumahnya. Istri, jalan ke surga ada di rumahnya. Man salah, idza salah imrah khamsaha wa asanat wa ataat zaujaha wa fasanat zaujaha wa asanat farjaha dakhalat jannata rabbiha min abwabiha sya'at. Apabila seorang istri tunaikan salat 5 waktu, kan salat di rumah perempuan. Wa ataat zaujaha, mentaati suaminya. Di rumah juga kan mentaati suaminya. Wa salat farja, dia jaga kemaluannya, dia tidak selingkuh. 3 saja, salat 5 waktu, bakti sama suami, tidak selingkuh, dakhalat jannata radhiya, maka si ibu itu akan masuk surga Tuhannya dari pintu mana yang ibu itu inginkan. Surga ada 8 pintu ibu-ibu. Ibu yang salat 5 waktu, yang bakti sama suaminya, tidak selingkuh pun pundi pintu ingkang panjenengan kersakaken mlebet swarganipun Allah Ta'ala. Gur telu mawon syaratnya. Salat 5 waktu, rasa nambah yang sunah, wis lah, duhur, Asyar, maghrib, isya, subuh. Salat nambah yang sunnah. Kemudian bekti pada suami, tidak selingkuh. Gampang toh? Gampil. Niku pintu surga ibu. Pintu surga 8 malah. 8 yang milih niku. Jadi 3 tadi yang paling gampang napa, yang paling berat napa ibu? Ini saya tanya langsung ibu aja.
Sing paling awret pundi? Nomor loro nggih. Bekti sama suami ini sing paling wangel. Ya. Kok angel ya ngopo ya? Lah suamiku ya ora genah Ustaz. Suamiku ya nakal, aku ya nakal to. Suamiku ya gane getak-getak, aku ya wani to. Engko nek aku ora wani aku dihina-hina terus kok. Ya Allah. La dororo wala diror. Tidak boleh madorot dibalas madorot. Nanti kalau suami selingkuh jenengan selingkuh. Memang sing iso selingkuh kowe tok Pak. Aku ya iso selingkuh lho Pak. Napa ngoten? Kan mboten nggih? Mboten. Nah, ya bekti saja, ya, sabar dengan kekurangan suaminya. Taat. Sedelo ya kita kan guru sak mati ini jenengan, tapi sak mati ini suami toh. Bari kuwi ka swarga ngoten nggih. Sabar yes. Suamiku memang galak, util pelit ben bismillah tak taati wae tak sabar-sabare wae. Nah, gitu. Golek ridhonipun Allah, rasa golek ridhone wong lanang. Golek ridhone wong lanang susah malah sakitnya. Cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup ada kisah nyata ini. Ada seorang ibu dengan dua anak. Suaminya sangat dolim ini bu. Suaminya sangat dolim, suka mukul, wah pokoknya ya suka mukul, suka macam-macam meringkas. Kisah si perempuan ini tanya kepada Syekh bin Bas waktu beliau masih hidup. Apakah ceritakan suami saya begini-begini, apakah saya boleh meninggalkan suami saya dengan membawa dua anak saya karena kedoliman suami saya? Kata Syekh bin Bas, jangan. Isbiri, sabarlah kau. Berharap surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian itu hanya sepanjang usiamu dan sepanjang usia suamimu. Ya, tapi surga enggak ada batasnya. Sabar saja, jangan kau minggat, jangan kau pergi. Ya, itu dalam kondisi suaminya dolim. Napa meneh suami jenengan rajin ngaji, rajin sholat, mosok jenengan boten saged berbakti. Ya, kalau suaminya yang dolim saja diperintahkan untuk sabar karena ingin dapat surga. Napa meneh suami jenengan yang soleh, suami yang rajin sholat, ya mestinya ibu-ibu lebih bisa sabar dengan kekurangan suaminya. Itu barangkali yang bisa kita baca pada malam ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.